SMK Negeri 1 Blitar mengirim 5 siswa untuk mengikuti lomba kompetensi siswa tingkat nasional yang diselenggarakan di Lampung, Sumatera Selatan pada tanggal 19 sampai dengan 24 Agustus 2024. Tim lomba kompetensi siswa SMK Negeri 1 Blitar berhasil menyabat sejumlah medali, membuktikan kualitas dan dedikasi mereka dalam bidang keahlian masing-masing. Berikut adalah perincian prestasi yang diraih oleh para siswa. 1. Andrea Mikola Shivariadi dari kelas 12 TO1 meraih juara 1 dalam bidang automobile teknologi. 2. Enolia Aldena Nararianti dan Ananda Fatimatus Zahra dari kelas 12 DBIB 1 meraih juara 2 dalam bidang Building Information Modeling. 3. Muhammad Kolbi Johar Syah dari kelas 12 TM2 meraih juara 3 dalam bidang CNC Turning. Bagaimana perasaan Anda setelah meraih medali perunggu di ajang LKS Nasional tahun ini? Saja perasaan saya sangat senang, walaupun waktu pengumuman juara saya sempat pesimis dikarenakan sempat ada trouble waktu machining. Apa persiapan yang Anda lakukan sebelum mengikuti LKS di Lampung? Saya setiap hari melakukan latihan di bengkel dan juga mengundang dari pihak luar, pihak industri untuk melatih saya. Dan 1 minggu sebelum lomba saya pergi ke Solo untuk melakukan checking mesin. Apa pesan Anda untuk siswa lain yang ingin mengikuti LKS di masa depan? Tetap semangat, jangan lupa sering latihan dan suasananya waktu di lomba dan nanti di latihan itu beda. Bagaimana perasaan kakak setelah meraih medali emas di ajang LKS nasional ini? Yang pasti senang soalnya kan baru kali ini juga dapat medali emas dari tingkat nasional dan juga lebih deg-degan juga sih kan nggak enak juga dipanggil di automobil kan dipanggil di paling akhir sendiri. Jadi ada rasa deg-degan tersendiri ketika pemanggilan juara itu. Apa sih persiapan yang kakak lakukan sebelum mengikuti LKS di Lampung? Yang pasti persiapan yang dilakukan adalah latihan, kemudian dapat bimbingan langsung dari Pak Dodi Wayan, kemudian dapat TC dari pihak Toyota dan Daihatsu, kemudian dapat pembimbingan mental juga dari para guru-guru seperti itu. Apa pesan untuk siswa lain yang ingin mengikuti LKS di masa yang akan mendatang? Yang pasti semangat terus untuk belajarnya karena untuk ajang LKS ini kan banyak sekali materi yang diperlukan untuk mengikuti lomba-lomba ini. Kemudian juga carilah motivasi yang dapat membuat Anda semangat, membuat kalian semangat untuk mengikuti LKS karena apapun yang kalian lewati itu adalah hal latihan yang sangat panjang dan sangat membosankan. Jadi apapun itu carilah motivasi yang akan tetap membuat kalian konsisten di latihan tersebut dan juga perkuat mental kalian juga karena di LKS ini sangat penting, kekuatan mental itu sangat penting begitu. Apa saja tantangan yang dihadapi selama melatih siswa untuk kompetisi ini? Oke, untuk tantangan sebenarnya hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Artinya kita punya target kompetensi siswa sampai mana untuk siap lomba itu. Nah, tantangannya ya dari kondisi awal kompetensi siswa itu kita selama waktu yang ada kita drill sampai target tercapai. Bagaimana Bapak menilai perkembangan siswa selama proses pelatihan hingga kompetisi berlangsung? Ya untuk menilai kita kasih tugas-tugas secara bertahap. Terus siswanya kita biasakan belajar secara mandiri. Karena kalau untuk karakter otomobil itu siswa memang betul-betul harus mandiri, berpikir cepat, harus segera mampu mengambil keputusan secara cepat. Selain dari kemampuan psikomotoriknya juga harus terampil. Seperti itu ya. Kita nilai secara bertahap dari yang basic, kemudian agak sulit, kemudian yang paling sulit seperti itu. Apakah ada saran untuk siswa yang akan mengikuti kompetisi serupa di masa yang akan mendatang? Yang pertama itu yang harus ada itu etika dalam belajar atau istilahnya ya adab sebelum belajar. Jadi harus punya akhlak terhadap sebagai seorang pribadi, akhlak kepada orang lain dan akhlak kepada lingkungan sekitar. Akhlak pribadi itu ya harus jujur, punya integritas,
akhlak pada orang lain ya harus bisa menghormati orang lain, kemudian akhlak terhadap lingkungan sekitar ya harus bisa menjaga lingkungan belajarnya. Itu dulu ya. Jadi kalau belajar tapi tanpa etika yang benar ya percuma. Itu aja sih. Bagaimana perasaan kalian setelah meraih medali perak di ajang LKS tingkat nasional tahun ini? Ya, yang pastinya kita sangat senang karena dilihat dari hasil kerja keras kita dari latihan-latihan dulu sehingga kita bisa nyampe ke LKS nasional ini juga pastinya sangat-sangat senang. Terutama buat ini kan perdana juga untuk jurusan DPIP ya, jadi euforianya itu cukup lumayan besar juga. Apa persiapan yang kalian lakukan sebelum mengikuti LKS tingkat nasional di Lampung? Setelah LKS dari provinsi kemarin, kita melanjutkan latihan sampai Agustus kemarin dan juga kita melakukan TC. Kita juga melakukan TC dari luar perusahaan, jadi kita di sini nggak hanya dari pelatih saja, tapi ada dari luar juga, jadi tambah-tambah materi itu juga banyak juga sih. Apa pesan Anda untuk siswa lain yang ingin mengikuti LKS di masa depan? Yang pertama semangat dan juga tingkatkan prestasinya. Kalau bisa itu minimal setara sama kita atau lebih, kalau bisa lebih sih. Apa saja tantangan yang dihadapi selama melatih siswa untuk kompetisi ini? Tantangan yang pertama adalah aplikasi yang baru. Jadi kalau sebelumnya menggunakan aplikasi AutoCAD SketchUp, kalau sekarang aplikasi yang mau lebih modern, lebih kompleks, dan tidak masuk ke kurikulum. Bagaimana Bapak menilai perkembangan siswa selama proses pelatihan hingga kompetisi berlangsung? Kalau perkembangan, karena anak-anak yang saat ini kita pegang LKS adalah anak-anak yang sejak kelas 1 sudah tak ikut saya, jadi sudah tak ajar, jadi lebih enak mengontrol anak-anak. Apakah ada saran yang ingin Bapak sampaikan untuk siswa yang akan mengikuti kompetisi serupa di masa mendatang? Kalau saran sebenarnya hanya ada satu, niat yang matang, belajar, berkembang, terus jangan cepat berpuas diri, karena menggunakan aplikasi yang untuk LKS ini adalah aplikasi yang sangat banyak kaitannya, tidak hanya selesai dengan satu software, tapi bisa sampai 4 software yang harus kita